Good day all, we are from Group 11. Our material today is about class management, or in bahasa pengelolaan kelas. First of all, I would like thank you to the God Almighty because we can hold this meeting class again by online. And then thanks for the guidance for our lecturer, Ma'am Neni. Before we jump to our material, let me introduce myself and my friends. My name is Valentino Buter-Buter as a moderator, and then Nama saya Denis Yandri Simanungkali. Nama saya Septidianora. Hi, my name is Dora Gegresara Lingga. Pengertian dan definisi dari pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan artinya penataan atau pengaturan, sedangkan kelas adalah suatu kelompok belajar yang melakukan kegiatan belajar bersama dan mendapatkan pengajaran dari guru. Pengelolaan kata lain dari pengelolaan adalah manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu management, yang berarti ketata laksanaan, ketata kelolaan dan pengelolaan. Terdapat beberapa pengertian pengelolaan kelas dari beberapa ahli, yaitu Sulaiman tahun 2009 mengatakan pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal supaya terjadinya proses belajar yang dalamnya mencakup pengaturan orang dan fasilitas. Sedangkan Ahmad pada tahun 1995 menyatakan manajemen kelas adalah segala usaha yang dilakukan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar. Jadi yang dapat kita simpulkan adalah pengelolaan kelas adalah berbagai usaha yang dilakukan sengaja. Pengelolaan kelas adalah berbagai usaha yang sengaja dilakukan oleh guru untuk menciptakan kondisi yang optimal dalam proses belajar mengajar di kelas. Saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan dari pengelolaan kelas. Fungsi dari pengelolaan kelas yaitu untuk menciptakan belajar kelas yang kondusif bagi peserta didik untuk mencapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Adapun tujuan dari pengelolaan kelas yaitu untuk mendorong siswa untuk mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya dan untuk mengetahui bagaimana merespon secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang mengganggu. Selanjutnya, saya akan membacakan pendekatan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama ada pendekatan otoriter atau kekuasaan. Dalam pendekatan ini, peranan guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Kedisiplinan adalah kekuatan yang menuntut kepada anak didik untuk mentaatinya. Di dalamnya ada kekuasaan dan norma yang mengikat untuk ditaati setiap anggota kelas. Strategi pendekatan kekuasaan yaitu pertama menetapkan dan menegakkan peraturan, yang kedua memberikan perintah, pengarahan, dan pesan, yang ketiga menggunakan teguran rahma untuk mendekati peserta didik, yang keempat menggunakan pengendalian dan mendekati, yang kelima menggunakan pemisahan. Adapun kelemahan dan kelebihan yang dimiliki pendekatan otoriter ini yaitu kelemahan dari pendekatan otoriter yaitu pendekatan ini hanya bersifat pemecahan masalah secara sementara dan hanya menangani gejala-gejala masalahnya, bukan masalahnya itu sendiri. Dan kelebihan dari pendekatan otoriter, pendekatan kekuasaan berguna dalam situasi tertentu dan menggunakan teguran keras. Teguran adalah perintah verbal yang keras yang diberikan pada situasi tertentu kepada siswa yang bersalah, dengan maksud untuk segera menghentikan perilaku siswa yang menyimpang. Selanjutnya adalah pendekatan intimidasi atau ancaman. Pendekatan ini merupakan suatu proses untuk mengontrol tingkah laku peserta didik. Biasanya, pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan ancaman, seperti melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa. Kelebihan dari pendekatan ini adalah siswa akan jadi lebih patuh terhadap apa yang disampaikan dan diarahkan oleh guru, sehingga menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif dan tertib. Tidak jarang pula dengan pendekatan ini meningkatkan prestasi peserta didik dalam belajar. Dan kelemahan dari pendekatan ini adalah pendekatan ini memiliki sifat
memecahkan masalah hanya untuk waktu yang sementara dan hanya menangani gejala-gejala masalah, bukan masalah itu sendiri. Dan tidak jarang pula dengan pendekatan ini, timbulnya sikap bermusuhan dan rusaknya hubungan antara guru dan peserta didik. Dan selanjutnya adalah pendekatan kebebasan. Pendekatan kebebasan merupakan suatu proses untuk membantu peserta didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Dan peran guru adalah untuk mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan peserta didik. Kelebihan dari pendekatan ini adalah membuat peserta didik lebih percaya diri untuk melakukan sesuatu hal tanpa dibantu oleh orang lain. Kelemahan dari pendekatan ini adalah jika tidak adanya arahan dari guru atau orang yang lebih dewasa, peserta didik akan melakukan hal-hal yang menurut dia baik tanpa berpikir panjang dampak dari apa yang dia lakukan. Oke, di sini saya akan membahas tentang penataan kelas dan pengaturan siswa. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penataan kelas itu ada banyak ya. Ada ukuran dan bentuk kelas, bentuk serta ukuran bangku dan meja anak didik, jumlah anak didik dalam kelas, jumlah anak didik di dalam setiap kelompoknya, dan jumlah kelompok di dalam kelas. Komposisi anak didik dalam kelompok seperti anak didik dengan anak didik kurang pandai, pria dengan wanita. Guru itu harus pandai melihat, harus bisa menata kelas dengan baik dengan memperhatikan berbagai hal berikut. Contohnya ukuran dan bentuk kelas, karena kan setiap kelas itu pasti berbeda-beda bentuknya dan juga jumlah anak di dalam kelas itu berbeda-beda. Jadi guru bisa menata kelas itu dengan baik berdasarkan berbagai macam faktor-faktor yang tadi saya sudah sebutkan. Yang kedua itu ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengaturan siswa lain juga. Ada jenis kelamin, siswa yang cerdas atau kurang cerdas, siswa yang memiliki tubuh tinggi atau rendah, siswa yang suka mengganggu teman, mungkin siswa yang pendiam atau peribut, siswa yang memiliki kelainan penglihatan atau pendengaran, siswa yang suka berbicara atau membuat keributan. Nah, dari sini kan kita bisa lihat dari jenis kelamin itu guru bisa menata kelas itu dengan baik, di mana anak peserta didik pria di tempat dudukan, di mana peserta didik wanita di tempat dudukan, mana yang cerdas atau yang kurang cerdas gitu, biar bisa saling membantu temannya. Yang memiliki tubuhnya tinggi atau rendah, mungkin yang tubuhnya lebih tinggi dia pasti agak di belakang kelas, waktu yang pendek itu dia agak di depan kelas. Waktu yang suka berbicara atau membuat keributan biasanya dibuat di depan kelas supaya yang siswa yang lebih suka berbicara ini bisa diperhatikan oleh gurunya itu dengan lebih baik, seperti itu. Jadi kita di sini juga masuk kepada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu adalah pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dengan sengaja dilakukan demi mencapai tujuan yang ditentukan. Tujuan pengelolaan kelas adalah menyediakan berbagai macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual di dalam kelas. Peran guru dan strategi pengelolaan kelas adalah itu guru sebagai demonstrator, sebagai evaluator, pengelola kelas, fasilitator, dan prinsip-prinsip pengelolaan kelas adalah itu hangat, antusias, tantangan bervariasi, keluasan, penekanan pada hal-hal yang positif, dan tentu saja penanaman disiplin diri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Have a nice day, or thank you very much.